Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, la haula wa la quwwata illa billah. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim wa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wassalli alaihim inna salataka sakanun lahum. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ittaqin nar walau bi syiqqi tamratin. Sadaqallahu azim wa sadaqa rasuluh. Jamaah salat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di malam ini sama-sama kita laksanakan kegiatan kewajiban kita salat Isya berjamaah dan juga qabliyah dan juga ba'diyahnya. Harapan kita mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ramadan yang diharapkan oleh semua orang, namun tidak semua orang mengikuti semua Ramadan. Ternyata ajal memupus harapannya untuk mengakhiri Ramadan ini. Ramadan yang didambakan oleh semua orang, ternyata di 10 terakhir juga al-maut telah tiba kepadanya. Alhamdulillah kita beruntung pada malam ke-26 ini kita manfaatkan waktu yang Allah berikan kepada kita. Mumpung Allah berikan sehat, Allah berikan kepada kita kesempatan, kemampuan untuk bisa meningkatkan amal ibadah kita. Karena tidak semua orang bisa, terutama juga tarawih yang kita laksanakan. Kalau kita berkaca bagaimana orang yang melaksanakan umroh sekarang di Mekah dan Madinah, semakin hari semakin banyak untuk mengikuti sholat tarawih. Bahkan 10 terakhir, baginda Rasul ketika 10 terakhir, beliau meninggalkan apa yang menjadi kebiasaan dunia, yaitu istri-istrinya, menuju kepada ibadah kepada Allah dan menyuruh kepada keluarga semuanya. Mudah-mudahan kita semua juga mencontoh baginda Rasulullah SAW. Tadi dikatakan bahwa ketika sudah mengakhiri Ramadan ada kewajiban, yaitu zakat fitrah. Zakat fitrah adalah satu kewajiban yang dilaksanakan oleh seluruh umat Islam. Min zakarin au unsa, kabirin au qasagirin. Laki-laki, perempuan, besar kecil, bahkan bayi pun wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah. Tapi nanti ada hukum sedikit bagaimana orang yang ketika bayi lahir pada malam takbir dan orang yang meninggal pada malam takbir, itu berlainan hukumnya. Oleh karena itu, inti zakat fitrah itu adalah membersihkan harta yang kita miliki dan juga mencucikan jiwa, karena kecenderungan manusia kepada harta adalah kikir. Ini kata Allah juga, wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Sesungguhnya manusia kepada harta sangatlah berat untuk dikeluarkan. Makanya ada zakat fitrah, ada zakat mal. Itu bukan kebaikan, tapi kewajiban. Kebaikan itulah infak dan sedekah, lebih daripada zakat dan zakat mal. Kalau zakat mal, tidak semua orang bisa melaksanakannya, karena ini hanya orang-orang yang sudah sampai nisabnya atau batas minimal mengeluarkan zakat. Tapi kalau zakat fitrah wajib. Terus gimana kalau orang yang miskin tidak punya? Tentu kalau yang tidak punya tidak wajib. Tetapi nanti ketika dia punya, biasanya kan dia terkumpul tuh banyak dari beberapa orang, 10-20 orang, maka ketika sudah kumpul banyak, keluarkan ke amilin, walaupun nanti dari amilin kembali kepada dia, jadi bolak-balik jadinya. Dia terima lagi, ya dia mengeluarkan sebagai muzaki, ya jadi mustahik. Kira-kira zaman Rasul ada zaman Rasul dulu. Ketika sahabat Rasul, kemudian pada siang hari dia melaksanakan bersubuh dengan istrinya, kan ini tidak boleh. Ketika tidak boleh, maka hukumannya adalah dia harus memerdekakan seorang hamba sahaya. Dia nggak kuat. Kemudian untuk memberikan makan 60 sitina misnasakin, tidak mampu juga. Atau 2 bulan berturut-turut puasa, nggak mampu juga.
Kata Rasul, gimana ini katanya? Mereka kan nggak bisa, 2 bulan terus nggak bisa. Miskin 60 orang memberikan nggak bisa. Ini kata Rasulullah, kalau begitu saya nih punya 1 keranjang kurma, berikan ke orang-orang miskin. Cari, kata dia. Keliling dia ketika di Madinah, nyari orang miskin nggak ada. Ketika balik lagi ke Rasul, itu kok masih ada? Iya Rasul, ternyata nggak ada yang paling miskin kecuali saya. Ya Allah, kata Rasul. Kalau begitu makanlah sendiri, kata Rasul. Iya, dia merasa langgar, ya ia juga menjadi penerima dalam mustahil. Ya itulah Islam. Nah, oleh karena itu dalam zakat fitrah itu adalah ternyata ada intinya, hikmahnya itu menyempurnakan kekurang sempurnaan puasa kita. Puasa kita barangkali ada, dalam hati kita ada mungkin jengkel, ada hasud dan seterusnya. Nah, ini dibersihkan dengan zakat fitrah. Makanya namanya zakat fitrah. Zakat itu membersihkan, fitrah itu suci. Kembali ke kesucian kita seperti bayi baru lahir, seperti kertas yang putih, tidak ada noda dan juga dosa kita. Itu harapannya. Oleh karena itu maka setiap orang wajib melakukan zakat fitrah itu. Memang ada waktu yang sunnah, ada yang wajib. Yang sunnah sekarang, yang wajib nanti malam takbir, itu wajib. Tapi kalau semua pada malam takbir, bagaimana amilin? 2 ton misalnya di masjid, gimana mau menyalurkannya? Susah ya. Kita salurkan ke tempat-tempat yang lain, kemudian sampai jam berapa kira-kira kita melakukannya? Agak susah. Biasanya dikeluarkannya dari sekarang, distribusinya nanti biasanya sore menjelang malam takbir. Nah, ada hukumnya ketika anak lahir pas malam takbir, maka itu tidak wajib dia mengeluarkan zakat fitrah. Kenapa? Karena dia tidak mengalami puasa, nggak lewat puasa, dia udah lewat terbenam matahari, malam takbiran. Tetapi kalau orang yang meninggal pada malam takbir, wajib. Kenapa? Karena dia mengalami puasa waktunya. Dia terbalik hukumnya dalam fikih begitu. Jadi tidak sama antara yang lahir pada malam takbir dengan orang yang meninggal pada malam takbir. Nah, ini hukum dalam fikih seperti itu. Lalu kemudian ketika kita sudah zakat fitrah, insya Allah mudah-mudahan seluruh apa yang kita laksanakan lewat ibadah puasa kita, semuanya akan diakumulasi dan juga dibersihkan dengan zakat fitrah kita semuanya. Kenapa tidak malam takbir? Karena khawatir ketika kita tidak keburu melaksanakannya, kemudian keburu kita sholat Idul Fitri, maka kata Rasul, kalau mengeluarkan sebelum zakat fitrah termasuk zakat fitrah, kalau dia melakukan setelahnya maka sebagai sedekah biasa saja. Ini kerugian besar buat dirinya. Kemudian sedikit mengenai di luar zakat fitrah dan juga zakat mal. Ada infak dan sedekah. Ini pun satu kebaikan dari seorang muslim untuk memberikan kepada sesama muslim lainnya yang mereka ada di garis kelemahan atau mungkin ekonomi lemah. Satu ketika ada yang namanya Abu Dahdah dan Abu Lubabah, juga sahabat Nabi dua-duanya. Ketika Abu Lubabah punya pohon kurma di pinggirnya, lalu kemudian jatuh ke tempat pekarangan tetangganya, banyak kurmanya yang matang-matang, diambil oleh anak yang sebelahnya itu. Tentu dia agak menggerutu, kenapa kok diambil? Itu kan punya saya. Kata anak, kan ini tanah milik kami. Nah, sampai ke Rasulullah. Kata Abu Lubabah, ya Rasul, itu kan kurma saya. Kemudian walaupun nyeberang ke tanah tetangga, kan itu milik saya. Kata Rasul, sudah disedekahkan saja, kata Rasul. Bukankah itu sebelah juga yatim? Saya punya satu saja Rasul, katanya, pohon kurma itu, modal saya. Dia lebat sekali. Kan mungkin kalau yang sudah makan kurma yang rutab ya, itu yang basah kemudian matang pohon, itu ya Allah ya, bukan nikmat lagi, mantap ya, itu enak sekali. Kata Rasul, bagaimana kalau hibahkan? Enggak mau. Kata Rasul, kalau dihibahkan itu engkau diberikan oleh Allah bukan taman, kebun kurma di surga yang luas, yang luar biasa. Kalau engkau berjalan di
dalam kebun itu 100 tahun kau tidak akan bisa keluar, saking lebarnya pohon kurma. Tetap orang itu nggak mau. Ya Rasul, saya punya satu doa, kata dia. Padahal Rasul yang memberikan motivasi itu. Baiklah kalau begitu Rasul. Nah, kedengaran oleh Abu Dahdah berdasarkan satu ayat, yaitu man dzalladzi yuqridu qardan hasana wa yudhi'u lahu ajran katsira. Siapa yang meminjamkan pinjaman kepada Allah, yaitu sedekah, maka Allah akan ganti dengan lipatan ganda yang luar biasa. Tertarik dengan itu, kemudian Abu Dahdah datang ke Rasul, seorang kaya yang punya perkebunan kurma, ada 600 pohon kurma, berikut rumah yang bagus. Ya Rasul, saya mendengar begini-begini tentang Abu Lubabah. Iya, bolehkah ke rumahnya? Silakan. Abu Dahdah ke rumah Abu Lubabah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, Abu Dahdah, ya. Cerita tentang pohon kurma itu. Mau dibeli, dia nggak mau. Kata Abu Dahdah, begini saja, maukah engkau tukar, kata dia, satu pohon kurma milikmu dengan pohon kurma saya yang 600? Oh, mau kalau begitu. Abu Dahdah hebat, luas hatinya. Dia tidak mengejar 600 pohon kurma, tapi dia mengejar kebun kurma di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Deal, kemudian transaksi selesai, dan pohon kurma satu itu dihadiahkan dengan tanah yang ada di situ kepada anak yatim. Tinggal Abu Lubabah kemudian berdua ke pohon kurmanya Abu Dahdah. Ini katanya nih, silakan. Pohon kurma ini milikku, sekarang milikmu, dan rumahnya silakan. Anak dan istrinya sedang mengumpulkan kurma. Dikatakan kepada istrinya, wahai istriku, sekarang ini tanah dan semuanya milik Abu Lubabah. Ceritakan. Apa kata istrinya yang solehah? Dia mengatakan, sodakta, engkau benar. Luar biasa ya. Sekarang kalau ditanya, sekarang kita punya villa itu ditukar dengan gubuk umpamanya, kemudian ditanya ke istri, gimana kira-kira reaksi istri? Ya, kalau enggak itu sendal pindah ke jidat kali ya, mungkin ya, di Palentong kali ya, marah-marah. Enggak, dia, ya Allah, itu istri keluar dari kebun itu. Dan diriwayatkan dalam riwayat, ketika perang Badar, Abu Dahdah kemudian ikut berperang dengan Rasul, kemudian perang Uhud atau Badar, kalau tidak salah, kemudian dia meninggal dunia. Abu Dahdah itu, lalu kemudian Rasul mengantarkan jenazahnya. Agak sulit Rasul berjalan mengiringi jenazah Abu Dahdah tadi. Ketika selesai menguburkan, sahabat tanya, ya Rasul, saya melihat Rasul begitu sulit berjalan. Ada apa ya Rasul? Dia mengatakan, aku agak sulit berjalan karena malaikat mengiringi ribuan bahkan lebih atas jenazah Abu Dahdah. Luar biasa. Aku melihat taman kurma yang luas luar biasa di surga dengan harumnya semerbak, kata Rasul. Jadi langsung kontan Allah berikan ke orang yang gemar infak dan sedekah. Satu lagi untuk mengakhiri daripada kultum ini, dulu zaman Bani Israil, Nabi Musa alaihissalam ada seorang yang penjual kapuk randu dulu ya. Kalau sekarang mungkin masih ada nggak ya, kapas itu dari pohon randu ya. Dulu kan nggak pakai apa, sekarang dakron ya, atau busa, bantal guling dan kasur itu. Kalau dulu kan pohon randu itu dibuka kan, yang coklat itu dibuka, itu isinya tuh kan kapas kapuk dimasukin ke dalam bantal dan gitu semuanya. Nah, seorang si fulan ini bisa setiap hari mengumpulkan itu, jadi beli buahnya yang kapuk, dibuka, kemudian dikumpulkan. Setelah banyak kumpulin, ke pasar dijual. Laku cuma 1 dirham saja. 1 dirham saja. Enggak lebih, enggak kurang. Setengah untuk makan minum ke rumah, dan setengah lagi ada sedekah, dan juga dia membeli bahannya lagi untuk besoknya lagi. Terus cuma 1 dirham saja setiap hari. Satu ketika dia selesai menjual itu kapas, ada penjual dan pembeli yang sedang cekcok antar harganya, mau berkelahi, saling jotos. Datanglah si fulan ini, ada apa ini? Ini kata penjual, dia kurang 1 dirham. Dia nggak ngaku katanya, kan sudah deal tadi. Biasa begitu kan, nawar-menawar itu begitulah. Makanya dalam sunnah itu wantun galuh, wantun ulah geuleuh ya, di sunnah itu begitu. Gini aja kata si fulan, saya kasihlah 1 dirham. Gimana? Ya kalau begitu mah
Udah dikasih dirham, si penjual selesai sudah. Si pembeli pulang, dia juga senang. Tinggal si Fulan ini pulang ke rumah nggak bawa uang, cuma dirham aja. Pulang aja ke rumah, dilihat dari kejauhan, lah kok si bapak nggak bawa makanan. Ketika pulang ke rumah, Pak, kok nggak bawa makanan? Diceritakanlah tadi, mendamaikan. Apa kata istrinya yang juga soleha, engkau juga benar dapat hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian untuk besoknya lagi ada beberapa serpihan untuk dikumpulkan lagi, walaupun tidak sebanyak yang pertama. Kumpulkan lagi, walaupun tidak super, ke pasar lagi. Kalau tadi misalnya 1 kilo, setengah kilo ke pasar, muter terus, nggak laku. Ketika dia mau pulang, ketemu dengan penjual ikan. Penjual ikan udah siang, kan siang ya, kalau ikan kan sudah ya nggak fresh lagi. Satu ikan besar. Bang, itu ikan mau jual? Iya, belum laku nih. Saya juga sama belum. Mau nggak tuker? Ya maulah, dituker nih. Jadi kapas buat si ikan lumayan lah katanya ke rumah. Ikan buat ya kita goreng atau dimakan lah. Udah dibawa ke rumah aja. Itu juga kapas juga nggak lama dia laku kalau kapas. Kalau makan ikan bawa ke rumah. Pulang ke rumah kata ibunya, apa itu Pak? Itu ikan nih. Ya iya. Udah kita sekarang bisa makan lah pakai ikan. Disiangin ikannya itu dibersihkan dulu sisik-sisiknya. Nah, kemudian dibelah dalamannya kan dikeluarkan tuh. Keluarkan agak ada yang menjelut gitu, seperti batu. Apaan ya gitu kan. Ketika dikeluarkan gitu agak keras. Dibersihin, digosok-gosok, mengkilat. Oh, ini kayak mutiara kata dia. Betul saja itu ketika sudah dibersihkan, digosok-gosok, ternyata mutiara. Wah, kita punya mutiara dari ikan ini. Kemudian dia pergi ke toko mutiara, mau dijual. Kata toko mutiara melihat orangnya nggak sesuai, mutiaranya bagus, orangnya profilnya nggak meyakinkan. Pak, dari mana ini? Dari Allah kata dia. Dari Allah. Pak, saya bisa ini taksir 40.000 dirham. 40.000. Tapi ini tawarannya rendah Pak, kata dia. Ini super nomor 1 mutiaranya. Coba Bapak ke toko yang satu lagi, pasti lebih tinggi lagi. Ini penjual juga jujur. Kira-kira sekarang ada nggak yang begitu ya? Barang bagus kemudian, wah ini nggak tahu orang paling ini mau KW ini 3 ya, kita beli aja 30 ya, padahal mahal. Ada yang begitu, ada yang jujur juga ya. Ke toko satu lagi, jual lagi, kemudian kata kok, wah ini juga super. Kata dia, saya cuma bisa membeli 60.000 dolar, dinar. 60.000. Kata dia, ini pun pertengahan Pak. Bapak bisa ke toko yang satu lagi, sebelah sana, itu besar modalnya, barangkali lebih tinggi lagi. Datang yang terakhir, ditawar 120.000. Luar biasa. Jadi OKB, orang kaya baru. Pulang ke rumah dengan bawa uang yang banyak tadi, kata suaminya, Bu, ini besar sekali uangnya, banyak uang. Iya, ya, waduh, kata dia. Kita bagi-bagi tangga semuanya, kata dia. Ya. Nah, ketika dia cerita itu, ada orang yang ketuk pintu. Assalamualaikum. Salam. Nah, nih orang ini juga minta sedekah dengan kalimat man dalladzi yuqul hasanah. Oh, ada yang sedekah, baiklah. Kata dia, Bu, yang minta sedekah fakir miskin, gimana? Ya udah, bagi 2 saja kata dia. 20.000 bagi 2, 60.000. Kalau sekarang punya uang 1 miliar, ada peminta-minta dikasih 0,5 miliar, kira-kira gimana? Yang minta-minta kayaknya langsung pingsan atau seru kayaknya. Saking banyaknya ya. Dikasih. Soalnya banyak banget kata dia. Setengah juga kita berikan juga tetangga semua juga, pasti banyak kita. Bisa bikin segala macam. Kasih aja sudah. Ketika sudah dikasih, orang itu pergi. Nggak lama, ketuk pintu lagi ada orang. Waalaikumsalam. Dibuka, nah, Pak, kok Bapak lagi? Iya, saya. Saya tidak perlu dengan uang ini, saya kembalikan lagi. Loh, kok kenapa? Sesungguhnya saya adalah utusan Allah katanya. Ternyata malaikat menguji si fulan ini apakah luas hatinya untuk memberikan infak sedekah. Nah, sekarang dibalik oleh kita semuanya. Dibalik misalnya kita Allah kasih kepada kita di rumah kita ada emas 1 kilo. Biar ya buru-buru kita juga ya, atau beli ikan di pasar. Nah,
Begitu dibuka nanti ada emas juga ya, 1/2 kilo bisa juga, atau mutiara. Kata Allah, suruh kita untuk bersedekah. Sanggup itu setengahnya kira-kira? Kalau saya sanggup kalau saya. Nah, kan namanya menghayal ya, boleh aja menghayal. Nanti saya menghayal lagi, gampang ya. Kan belum ada di saya, ya kan? Gitu, gampang ya. Bahkan kalau saya punya 1 miliar sekarang, saya bagi semuanya. Terus saya menghayal lagi 5 miliar. Banyakkan lagi saya menghayal. Tapi memang harus luas hati. Dalam zakat itu, kalau kita menemukan sesuatu 20%. 20%. Bukan 25%, bukan. Ma'dan dan rikaz, ketemuan atau timbunan jahiliyah, atau kita harta korun lah gitu. Di rumah kita, kebun kita ada misalnya guci dari emas, misalnya ada 2 kilo, maka wajib 20% dikeluarkan. Itu wajib. Banyak memang, karena kan tiba-tiba kita dapatnya. Ya, insyaallah. Oleh karena itu, sekali lagi, gemar bersedekah, kata Rasul, ittaqin nar walau bisyikki tamrah. Bersedekah walaupun 1 biji kurma, Allah, dengan biji kurma Allah hindari neraka, kata. Walaupun biji kurma. Dan dengan sedekah Allah hindari kita 70 balaan, 70 bala datang kepada kita, Allah jauhkan daripada kita semuanya. Di Ramadan yang tinggal beberapa hari lagi, mudah-mudahan kita gemar bersedekah, terutama juga masih ada kita untuk takjil, untuk berbuka puasa bersama, ya. Nggak dilarang soalnya kita mah ya, kita bukan pejabat, kita mah ya. Saya juga rakyat biasa, boleh silahkan buka bersama. Yang nggak boleh mah para inohong, karena duitnya banyak kali ya. Gitu. Kalau kita mah bebas-bebas aja kalau masyarakatnya, insya Allah. Sekali lagi, mudah-mudahan Allah berikan berkah rezeki kita, berkah keluarga kita, berkah umur kita, dan Allah berikan sampaikan umur kita sampai akhir Ramadan. Kemudian juga bersih hati kita semuanya dan menjadi muttaqin, dan juga Allah limpahkan kepada kita karunia yang luar biasa kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Khudh ma sabada maqdar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.